Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Q, ya, tentang Q. Sebagai kelanjutan dari materi pekan yang lalu tentang stack. Sekedar untuk mengingat kembali bahwasanya ada perbedaan yang cukup mendasar antara stack dan Q. Kalau stack itu sifatnya LIFO, ya, last in first out, maka nanti kalau Q itu sifatnya adalah FIFO, ya, first in first out. Item yang masuk pertama kali nanti akan keluar pertama kali juga. Itu adalah ciri atau karakteristik dari Q, antrian. Jadi kalau stack kemarin tumpukan, maka kalau Q itu adalah antrian. Oke, Q, sebuah Q itu nanti bisa berisi beberapa elemen dengan tipe yang sama. Jadi di dalam stack pun juga penjelasan ini di poin ini sama, yaitu tipe data yang disimpan itu sama, ya, tipenya sama. Kemudian disusun secara berurutan. Jadi ada urutannya di dalam sebuah queue. Kemudian yang membedakan queue dengan stack itu adalah operasi dalam queue, dalam antrian itu terjadi pada kedua ujungnya. Kalau stack, ya, itu hanya terjadi di satu ujung saja, yaitu kalau stack. Tapi kalau queue itu operasinya terjadi pada kedua ujungnya. Operasi penambahan item, penambahan antrian itu di satu ujung, ya, bisa disebut di ujung depan, ataupun kemudian penghapusan itu di ujung yang lain, misalnya yang di belakang. Jadi ini depan belakangnya persepsi, ya, persepsi perlu disepakati di awal. Yang penting konsisten, ya. Kita mau tentukan dari mana ini ujung masuknya dan di mana ujung keluarnya. Pintu masuknya di kanan atau pintu masuknya di kiri. Kemudian pintu keluarnya di kanan atau pintu keluarnya di kiri. Ini perlu disepakati, ya, dan perlu konsisten. Dipilih salah satunya. Jadi kalau yang pintu masuknya di kanan berarti pintu keluarnya di kiri. Atau sebaliknya. Pintu masuknya yang di kiri, pintu keluarnya yang di kanan. Ini perspektif saja. Jadi silakan mana yang disukai, tetapi catatannya harus konsisten, ya, konsisten. Kemudian sifatnya FIFO, first in first out, elemen yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali. Jadi sebagaimana layaknya antrian yang bisa kita temui, yang biasa kita ikuti, ya kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan Q. Ada beberapa operasi di dalam Q, jadi nyebutnya Q, ya. Jadi meskipun hurufnya agak tidak biasa, ya, susunan hurufnya, satu huruf mati diikuti dengan 4 vokal, begitu, ya. Ini bacanya bukan QW, tetapi kita baca Q, ya. Kita baca Q. Di dalam Q ada beberapa operasi standar, ya, yang biasanya nanti kita jumpai. Yang pertama adalah NQ, ya. Jadi NQ ini memasukkan sebuah elemen pada ujung belakang Q. Jadi kita asumsikan, ya, pintu masuknya itu di ujung belakang. Kalau kita menganut aliran di tanah air, belakang itu yang kanan misalnya, ya, yang kanan. Jadi pintu masuknya dari kanan, yaitu NQ. Kemudian ada operasi DQ. Ini untuk mengeluarkan elemen Q dari yang paling depan. Ya, paling depan itu berarti nanti kita asumsikan yang ujung kiri, ya, ujung kiri. Kemudian ada juga operasi pick, ya, sebagaimana stack, ya, pekan yang lalu. Pick ini untuk menunjukkan, menghasilkan, mengetahui elemen Q tanpa mengeluarkan atau menghapusnya, ya. Jadi dilihat, ya, dilihat
dilihat isinya Q ya tanpa menghapusnya jika Q itu tidak kosong ya di ujung yang paling depan ya paling depan. Kemudian size ini untuk menghasilkan jumlah elemen yang ada di dalam Q. Ya, kita ingin mengetahui berapa jumlah elemennya dan nanti bisa kita tambahkan metode size. Bagaimana mengupdate-nya size? Ya, variabel size nanti bisa bertambah ketika ada operasi NQ dan berkurang jumlahnya ketika ada operasi DQ. Ya. Sama seperti stack ya. Ketika di push dia bertambah, ketika di pop dia berkurang. Nanti variabel size itu bisa dimunculkan ya ketika dipanggil metode size ya. Nanti kita akan coba di program ya. Kemudian ada operasi is empty untuk mengecek apakah Q dalam kondisi kosong ya, luarannya bernilai boolean ya, true atau false. Kemudian ada metode atau operasi is full untuk mengetahui apakah Q dalam kondisi penuh ya, dan sebaliknya. Is full nanti mutlak dibutuhkan ketika Q dibuat menggunakan array. Tapi ketika Q nanti kita buat menggunakan linked list, sepertinya tidak akan ada batasan bagaimana Q itu akan penuh ya. Kecuali kita batasi di awal ya, kecuali sistem membatasi diri misalnya antrian itu jumlahnya hanya 50 sehari misalnya. Maka kita bisa gunakan is full meskipun menggunakan linked list ya. Ada kontrol variabel yang mengatur batasannya. Itu bisa saja dibuat seperti itu. Tapi ini mutlak ketika nanti menggunakan array. Ya. Jadi is full itu nanti mutlak dibutuhkan ketika Q dibuat menggunakan array. Ya. Karena sifat array yang statis ya. Jumlah elemennya dibatasi sesuai deklarasi yang dibuat. Kemudian ini catatan saja dalam beberapa literatur nanti atau dalam beberapa program source code itu ujung depan Q itu biasanya disebut dengan istilah front, kemudian ujung belakangnya disebut dengan istilah rear. Kalau dalam stack kita mengenal top dan bottom, ya maka dalam Q nanti sebutannya menjadi front dan rear, ya depan dan belakang. Oke. Ya, ini ilustrasi proses dalam sebuah queue, sebuah antrian. Masuk dari salah satu pintu, ya, NQ items, ya, dari kiri misalnya, kemudian keluar dari kanan, ya, DQ items. Ya, ini aliran kiri ke kanan, ya, aliran kiri ke kanan. Bisa juga kita buat definisi aliran kanan ke kiri. Ya suka-suka ya, suka-suka programmernya. Yang penting konsisten. Jadi kalau aliran kanan ke kiri ya tinggal dibalik saja ya arah panahnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, aplikasi Q, penggunaan Q. Di dalam penerapan ya, penerapan Q, penerapan antrian, akan mengelola gitu ya, akan memanage sekumpulan objek gitu ya. Sekumpulan objek dalam sebuah order ya, urutan. Jadi penerapan sebuah queue itu dia nanti akan melibatkan sekumpulan objek ya. Sekumpulan objek, kita sebut objek karena nanti implementasinya akan banyak jenisnya ya, banyak macamnya. Kita sebut aja sebagai sekumpulan objek dalam sebuah urutan ya, dalam sebuah urutan di mana objek yang pertama kali masuk itu akan pertama kali keluar ya. Jadi yang pertama kali masuk, the first one coming in also gets out first ya.
Jadi akan keluar pertama kali. While the others, ya, di mana yang lainnya akan wait for their turn, untuk gilirannya, akan menunggu untuk gilirannya. Ya. Apa contoh-contohnya? Ya, ini penerapannya Q. Contohnya di sini misalnya serving request on a single shared resource. Ya. Jadi kita misalnya kalau mencetak beberapa dokumen, beberapa file di printer, itu nanti akan muncul antriannya. Ya. Jadi kalau kita mau mencetak beberapa dokumen di printer yang sama, itu akan muncul nanti di panelnya printer itu bagaimana antrian dokumennya. Kemudian bisa juga di CPU task scheduling. Nanti kalau kalian pelajari mata kuliah sistem operasi, nanti akan dibahas bagaimana task scheduling, CPU task scheduling, penjadwalan task, ya, penjadwalan tugas-tugas oleh CPU. Ya. Jadi proses yang banyak yang dieksekusi secara dalam tanda kutip bersamaan itu akan dibuat antriannya oleh CPU. Nanti kalian akan belajar salah satunya misalnya ada algoritma round robin misalnya. Itu nanti akan mengatur bagaimana CPU membagi task, ya, membagi task yang harus dikerjakan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada call center phone system, ya. Jadi sistem call center. Ya. Ini menggunakan antrian ketika banyak orang menghubungi nomor call center. Ya. Itu nanti akan muncul dalam bentuk antrian. Ya. Jadi yang belum dilayani dia akan hold, gitu ya, dia akan menunggu sampai panggilan yang awal selesai, ya, selesai. Terus begitu, ya, terus begitu sampai seluruh antrian telepon di call center bisa terlayani. Kemudian contoh aplikasi Q yang lain adalah handling of interrupts in real-time system. Jadi interrupt itu sama, interrupt itu nanti akan dipelajari di mata kuliah sistem operasi juga. Jadi ada istilah interrupts. Interrupts itu ya mungkin sama seperti kita, ya, kehidupan manusia ada interupsi, ya, interupsi. Jadi interupsi-interupsi itu akan ditangani dalam bentuk queue oleh sistem komputer, ya. Bagaimana menanganinya? Dibuatlah order, gitu ya, urutan-urutan as they arrive, ya, sesuai jam kedatangannya, sesuai waktu kedatangannya. Siapa yang interrupt-nya datang duluan, maka dia akan dieksekusi lebih awal, lebih dulu. Ya. Itu beberapa contoh aplikasi Q. Kemudian yang paling sederhana aplikasi Q adalah ya antrian, ya, line, antrian garis, antrian yang mengular, yang bagaimana mungkin pernah kita alami. Contohnya apa? Contohnya ya ini antrian movie misalnya, ya, antrian beli tiket nonton film, ya. Kemudian antrian di check out-nya, di kasirnya grocery store. Ya, kalau kita lihat antrian di kasir di toko-toko perbelanjaan, itulah implementasi dari Q. Kemudian antrian di kafetaria, ya, di kantin, di resto, ya. Sampai kita mendapatkan apa yang dikatakan di sini, we can pop the tray stack, gitu ya. Jadi sampai kita mendapatkan apa? Tray itu baki, gitu ya. Itu bukan baki kita. Jadi itu adalah contoh-contoh antrian yang ya sudah sama-sama pernah kita lihat atau bahkan kita alami bersama. Well behaved lines, jadi antrian yang
baik, yang seharusnya itu adalah sangat restriktif ya, sangat strict begitu ya, sangat strict. Dia hanya punya one way in, ya, jadi hanya punya satu pintu masuk dan punya satu pintu keluar. Jadi antrian yang seharusnya ya, yang sebaiknya itu adalah punya satu pintu masuk dan satu pintu keluar. There is no jumping, ya, tidak boleh ada lompat ya ke tengah ya. Jadi lompat dari belakang antrian masuk ke tengah. And no leaving ya. Dan tidak ada yang meninggalkan before you have waited the necessary amount of time to get in the front. Ya. Sebelum melampaui ya, sebelum melampaui atau melewati durasi lamanya antrian ya, durasi lamanya antrian. Jadi idealnya queue itu seperti itu, idealnya. Tidak boleh ada lompat ya, dan tidak boleh ada yang meninggalkan antrian sebelum melebihi masa batas waktu yang ditentukan. Oke. Baik, berikutnya adalah jenis queue. Ada beberapa jenis antrian yang mungkin nanti akan kalian temukan dalam buku-buku referensi, pustaka-pustaka yang lain, atau mungkin di internet juga. Di antaranya yang saya ambil di sini hanya 4 ya. Mungkin lebih banyak lagi. Jadi kalau kita ketik type of queue misalnya di Google, di internet itu nanti bisa jadi lebih dari 4 ini, lebih banyak. Saya ambilkan 4 contoh yang umum ya, umum kita jumpai. Yang pertama simple queue, ya queue yang biasa, antrian yang biasa. Nanti kita buat programnya yang simple queue. Ya, satu pintu masuk, satu pintu keluar, yaitu simple queue. Bentuknya line, ya bentuknya lurus, ya. Standar itu simple queue. Kemudian nanti ada circular queue. Jadi queue antrian yang circular, melingkar, ya, melingkar. Loh, buat apa Pak kok melingkar? Ya, nanti kita simak penjelasannya. Kemudian ada antrian yang sifatnya priority. Ya. Jadi ada antrian tapi diberi prioritas. Diberi prioritas. Jadi objek yang masuk, item yang masuk itu nanti ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Ya. Kemudian yang keempat nanti ada double-ended queue. Jadi queue yang ujungnya itu bisa 2 ya, ujungnya bisa 2. Ya. Jadi kalau queue yang simple, yang basic, yang standar itu kan satu pintu masuk, satu pintu keluar ya. Nanti kalau double-ended queue ini bisa salah satunya itu punya ujung ganda ya. Bisa di ujung masuknya yang ganda atau bisa ujung keluarnya yang ganda. Duh, buat apa Pak kok begitu? Ya, nanti kita akan simak penjelasan lebih detailnya. Oke, yang kita skip yang kedua. Jadi yang simple tadi nanti kita bahas di program. Kita lompat ke yang circular queue. Dalam sebuah circular queue, kita ingat kembali dengan circular linked list. Jadi nanti implementasinya menggunakan circular linked list. Ya. The last node, simpul yang paling akhir, yang paling belakang itu akan connected ke simpul yang paling depan. Jadi bayangkan saja circular linked list ya, circular linked list supaya mudah nanti. Jadi bayangkan ada circular linked list di mana simpul yang terakhir itu akan terhubung dengan simpul yang paling depan. Jadi rear-nya itu akan terhubung dengan front-nya. Ya, rear-nya akan terhubung dengan front-nya. Kalau yang biasa kan rear dan front di ujung yang terpisah. Ya.
Ya, misalkan rear-nya di kanan, front-nya di kiri, ini ujung yang terpisah. Tapi nanti kalau circular, kedua ujung nanti akan berkumpul jadi satu, akan bertemu, akan connected. Circular queue is also called a ring buffer. Karena bentuknya circular, ada yang menyebutnya sebagai ring, ya, sebagai cincin, karena ya sama, ilustrasinya sama, melingkar. Kemudian insertion in a circular queue happens, ya. Jadi tahap proses insert, proses masuknya antrian itu terjadi pada sisi front, ya. Ya, terjadi pada sisi front, dan penghapusan terjadi pada posisi end of the queue. Ya. Jadi ini kesepakatan untuk mendefinisikan circular queue. Jadi penambahan terjadi di sisi front dan penghapusan di sisi end. Oke, selanjutnya masih dalam circular queue. Ini contoh mengapa dibutuhkan circular queue. Contoh alasannya, latar belakang sebetulnya. Dalam sebuah queue yang normal, ketika kita menggunakan array, jadi sama seperti stack, queue itu juga bisa dibuat menggunakan linked list, juga bisa dibuat menggunakan array. Ya. Opsional, ya, silakan dipilih yang mana. Kita bicara yang pertama ini adalah ketika queue menggunakan array. Ya. Dibayangkan kita punya array, ya, sekian banyak elemen, kemudian kita jadikan array ini sebagai antrian. Dalam sebuah normal queue, ketika menggunakan array, we can insert elements until queue becomes full. Kita bisa menambahkan elemen satu persatu sampai array-nya penuh, ya, sampai array-nya penuh. Ya, ini bayangan yang sederhana ketika kita menggunakan array. Kita isi elemennya satu persatu sampai jumlah elemennya terisi semuanya, array-nya penuh. But once queue becomes full, ya, ketika queue menjadi penuh, ya, ketika queue menjadi penuh, we cannot insert the next element even if there is a space in front of queue. Ya. Jadi ketika queue sudah penuh, ya, kemudian dilakukan operasi DQ, maka yang depan ini satu persatu akan keluar. Ya, satu persatu akan keluar. Di DQ elemen pertama keluar, di DQ lagi elemen kedua keluar, di DQ lagi elemen ketiga keluar. Ya. Maka kondisinya itu there is a space in front of queue. Jadi ada ruang kosong di depannya queue. Ya. Ujung belakang masih penuh. Ya. Ujung belakang penuh. Kenapa? Karena sudah terisi. Tapi ketika di DQ, ujung depannya satu persatu berkurang. Karena pengisian selalu di ujung belakang, nggak bisa dilakukan ini. Ya. Secara normal, ya, ujung belakang mau diisi nggak bisa, karena sudah penuh kapasitasnya. Padahal ada space kosong di ujung depan. Nah, itu problem ketika kita membuat queue menggunakan array biasa. Itu problemnya. Ada proses yang opsinya kita membuat proses untuk menggeser, ya, menggeser isi array dari kanan ke kiri, dari ujung belakang ke depan. Setiap kali ada proses DQ, itu opsi pertama. Atau opsi yang kedua, di sini kita menggunakan circular queue, ya, circular queue. Ya. Jadi dengan circular queue nanti penempatan items baru, penempatan objek baru itu akan selalu mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam queue. Itu kalau nanti kita menggunakan circular queue. Oke, contohnya ya seperti ini misalnya, ketika kita membuat array, ya, queue menggunakan array dan kita buat sebagai circular. Ya. Misalkan elemen indeks 0 dan 1 sudah keluar, maka Q bisa diisi kembali. Jadi kalau Q0 dan Q1 sudah keluar di DQ, maka ini kan menjadi kosong, ya. Elemennya kosong, Q0 dan Q1.
elemen baru ke-7 ya, karena di sini ada 6 maksimal ya. Indeks 0 sampai indeks 6. Maka ketika ada elemen indeks ke-7 itu akan bisa menempati indeks 0 ya, indeks 0. Indeks 0. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan rumus modulus 7 ya, modulus 7. Modulus sesuai jumlah elemen yang disediakan. Jadi jumlah elemennya kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nanti penempatan elemen baru itu menggunakan rumus indeksnya modulus 7. Modulus 7. Sehingga ketika item atau objek yang ke-7 di modulus 7 hasilnya adalah 0, maka dia akan menempati indeks 0. Elemen ke-8 dia akan menempati indeks 1. Kenapa? Karena 8 modulus 7 ya, maaf, ini bukan 8. Karena 8 modulus 7 itu adalah sisanya 1, sisanya 1. Ya. Jadi ini cara membuat circular queue menggunakan array ya, menggunakan array. Oke, kemudian ya. Circular queue biasa dipakai dalam memory management ya, memory management. Jadi pengelolaan memori itu biasanya menggunakan teknik circular queue ya, circular queue. The unused memory locations in the case of ordinary queues can be utilized ya, dapat dimanfaatkan di dalam circular queue ya, circular queue. Kemudian yang kedua proses scheduling, penjadwalan proses. Sebuah CPU tadi sudah kita singgung di awal, scheduling task ya oleh CPU itu menggunakan queue, menggunakan antrian untuk menjadwal proses-prosesnya, untuk menjadwal tasknya. Ya. Operating system often maintain a queue of processes that are ready to execute or that are waiting to occur. Jadi nanti lebih detail dibahas di mata kuliah sistem operasi, nanti model antriannya sirkular. Tadi kalau saya katakan namanya round robin, salah satu contohnya. Ya. Jadi diatur ya secara melingkar ya penjadwalannya, pembagian giliran waktunya itu secara sirkular. Jadi kalau ada proses A, B, C, D, E, nanti akan diputar A berapa milisecond. Lanjut ke B, ke C, ke D, ke E, kembali lagi ke A. Supaya apa? Supaya bisa terasa multitasking ya, multitasking. Jadi ada 5 proses dikerjakan semuanya. Itu bukan berarti semuanya selesai dalam sekali waktu, tetapi dibagi waktunya ke 5 proses ini. Dibagi masing-masing. Misalnya berapa? Misalnya masing-masing kebagian waktu 10 milisecond ya. Nanti 10 milisecond gilir ke proses berikutnya. Terus diputar seperti itu. Sehingga seolah-olah nampak oleh kita proses itu berjalan secara bersamaan. Padahal sebenarnya ada scheduling ya, ada pengaturan alokasi waktunya. Oke, itu ilustrasi bagaimana scheduling proses. Kemudian juga bisa di computer control traffic system. Ya. Jadi sistem lalu lintas yang dikendalikan oleh komputer. Ya. Circular queues are used to switch on the traffic lights one by one repeatedly as per time set. Ya. Jadi kalau kita di perempatan misalnya, di perempatan ada 4 traffic light gitu ya, ada 4 traffic light ya, maka dari 4 traffic light ini bisa kita atur pengaturan waktunya secara sirkular ya. Jadi sebut aja misalkan ada traffic light A, B, C, D ya, A berapa detik ya warna merahnya, kemudian B, C, D ya itu berapa detik warna hijaunya, ya, itu kita bisa atur secara sirkular. Karena apa? Karena dia akan terus berputar ya. Dari A ke B, ke C, ke D, A lagi. Jadi lampu hijaunya akan bergantian.
Demikian juga lampu merahnya akan bergantian. Itu contoh aplikasi dari circular queue. Oke, kemudian yang berikutnya adalah priority queue. Jadi antrian yang menggunakan prioritas. Jadi bukan antrian biasa, ya, tetapi ada tambahan prioritasnya. The nodes, ya, simpul atau nodes, ya, akan memiliki prioritas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi nanti simpul atau nodes atau objects yang masuk ke dalam antrian itu akan memiliki predefined priority. Jadi prioritas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya. Kemudian insertion, ya, penyisipan ke dalam sebuah priority queue itu perform in order of arrival of the nodes. Jadi insertion-nya normal, ya. Jadi masuknya antrian ke dalam antrian itu ya sebagaimana urutan datangnya nodes, ya, datangnya simpul. Jadi masuknya normal. Kemudian yang berbeda adalah ketika remove, ya, ketika dilakukan DQ, ya. Ketika dilakukan DQ diberlakukan syarat, gitu ya, diperlukan syarat prioritasnya. Bisa least or highest, ya. Jadi mau yang paling kecil atau yang mau paling besar, ya, paling tinggi, tergantung kasusnya, tergantung studi kasusnya. Jadi bisa dipilih yang model least atau yang model highest. The least or highest priority will be the first to be removed from the priority queue. Jadi ketika insertion-nya normal, bagaimana waktu kedatangannya, ya. Tapi ketika remove, ya, ketika di DQ itu akan dicek berdasarkan prioritasnya, ya. Ya. Berdasarkan prioritasnya. Jadi tidak selalu yang ujung depan, ya. Tidak selalu yang ujung depan yang dikeluarkan. Tidak selalu, ya. Tetapi dicek dulu prioritasnya. Contohnya bagaimana nanti kita lihat setelah slide berikut ini. Ya, misalnya ini contoh yang sederhana aja, ya. We will use ASCII characters as items in the priority queue. Jadi kita akan membuat antrian queue dengan prioritas urutan huruf ASCII-nya, ya, urutan huruf ASCII-nya. Ya, urutan huruf ASCII-nya. The higher the ASCII value, the higher is the priority. Jadi semakin tinggi nilai ASCII-nya, itu semakin tinggi prioritasnya. Ya. Contohnya A, B, C, D, E, dan terusnya sampai Z. A itu adalah smallest, yang paling kecil, sedangkan Z adalah yang paling tinggi. Ya, sehingga nanti semakin besar hurufnya, ya, semakin ke kanan hurufnya, itu akan semakin tinggi prioritasnya. Untuk apa? Untuk di DQ, untuk dikeluarkan, untuk dilayani, ya, dilayani. Ini contoh saja, ya, contoh sederhana saja untuk memudahkan bagaimana membayangkan operasi priority queue. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini ada operasi, kemudian ada priority queue-nya. Ya, kemudian ini kolom yang ketiga adalah value yang dikeluarkan. Ya. Ketika operasi insert G, maka dia akan masuk ke queue yang masih kosong, ya. G masuk di ujung kiri, ya. Jadi asumsinya yang ujung masuknya adalah dari kiri, ya, dari kiri. Kemudian insert O akan masuk di urutan yang kedua, ya. Jadi normal, ya. Kemudian insert M akan masuk di urutan yang ketiga, ya. Jadi sekarang antriannya ada G, O, dan M, ya. Ya, ada G, O, dan M. Ketika di delete highest priority, ya, ketika di DQ, maka di antara item ini G, O, dan M itu dicari yang paling tinggi, ya,
paling tinggi derajat prioritasnya menurut huruf ya. Maka yang paling tinggi adalah O, sehingga O yang keluar di antara G, O, dan M. Ya, O akan keluar. Kemudian ketika ada masuk antrian yang baru, A misalnya, ya insert A akan masuk ke antrian. Akan masuk ke antrian, di belakangnya M. Kemudian ketika di delete highest priority, yang keluar bukan G, ya. Yang pertama kali masuk tadi bukan G yang keluar, tetapi M-nya yang keluar. Ya. Kenapa? Karena di antara G, M, dan A, ya, di antara seluruh isi antrian itu M lah yang paling tinggi derajat prioritasnya. Ya, sesuai nilai ASCII-nya, ya, sesuai nilai ASCII-nya. Maka M yang keluar. Ya, ini adalah contoh dari priority queue. Ya. Buat apa Pak priority queue? Nah, ini contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kalanya nanti antrian itu memang tidak berjalan secara normal. Ya. Ada situasi, ada kondisi di mana antrian bisa jadi tidak berjalan sesuai normalnya ya. Yang datang pertama, dieksekusi pertama, mungkin tidak selalu seperti itu. Ada case-case, ada situasi yang mungkin butuh cara ekstra ya, cara lain. Contohnya di sini. Operating system load balancing and interrupt handler ya. Jadi ini masih berkaitan dengan sistem operasi, nanti dibahas di mata kuliah sistem operasi. The load balancing activity schedules the resources with the highest priority in order to effectively carry out ya, load balancing ya. Jadi ada proses-proses, ya, ada aktivitas-aktivitas itu yang punya prioritas lebih tinggi atau paling tinggi, itu harus dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Meskipun datangnya belakangan, ya, meskipun datangnya belakangan. Ya. Jadi nanti akan ada model seperti itu, ya, di dalam sistem operasi. Jadi ada proses, ada task, atau yang paling jelas di sini adalah interrupt, ya, interrupt. Interrupt itu lebih tinggi posisinya dibandingkan proses biasa. Jadi ketika diinterrupt, maka dia statusnya adalah paling tinggi. Ya, prioritas paling tinggi yang harus dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan proses-proses yang lain. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian routing. Routing ini kaitannya dengan jaringan ya. Nanti ada mata kuliah desain manajemen jaringan. Bisa dibahas lebih detail di situ tentang routing, pembuatan rute, bagaimana komputer bisa terhubung dengan komputer-komputer yang lain. Routing is a function, sebuah fungsi that is used to, yang biasanya digunakan untuk meroute ya, menentukan rutenya ya, menentukan rutenya resource network ya. Ada komputer, ada host, ada server, ada router, ya, ada switch dan seterusnya. So that we get maximum throughput with minimum turnaround time. Jadi ini untuk menghindari terjadinya koneksi yang lambat ya, koneksi yang lama. Maka akan dicarikan rute yang paling cepat ya, sehingga menghasilkan koneksi yang paling baik ya, yang paling tinggi dengan meminimalkan turnaround time ya. Jadi mengurangi terjadinya paket-paket data yang kembali ke pengirimnya ya, karena misalnya salah rute ya, salah rute. Ini dalam hal manajemen jaringan komputer. Kemudian contoh yang lain yang mungkin lebih realistis, yang mungkin juga kita bisa ketahui secara kasat mata di sini adalah hospital emergency. Jadi kedaruratan ya, kegawat daruratan dalam penanganan di rumah sakit ya. In a hospital emergency room, di ruang gawat darurat rumah sakit itu pasien
attended according to how severe, jadi seberapa parah kondisinya. Ya. Jadi semakin parah kondisi pasien, maka dia akan mendapatkan layanan yang lebih prioritas yang harus didahulukan. Ini contoh ya, contoh. Jadi ketika banyak pasien di ruang gawat darurat, maka dicek ya mana yang perlu segera ditangani. Itu menggunakan priority queue. Meskipun mungkin datangnya belakangan. Jadi misalkan ada pasien yang parah tapi datangnya belakangan, itu bisa jadi ditangani terlebih dahulu ya, oleh UGD-nya rumah sakit. Itu contoh real priority queue. Kemudian ada juga contoh kasus di Dijkstra ya, shortest path algorithm. Ini contoh yang mungkin sering dipakai dalam dunia komputer. Shortest path ya. Jadi algoritma untuk menentukan jarak tempuh yang paling pendek. Itu ada banyak algoritmanya, salah satunya yang dibuat oleh Dijkstra ini. Ya. Bagaimana the graph ya, nanti bicara tentang graph ya, tentang graph itu menyimpan daftar titik-titik yang saling berhubungan ya. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah priority queue ya, untuk mengekstrak ya, untuk mendapatkan ya the minimum weighted edge ya, efficiently from the adjacency list to implement Dijkstra shortest path algorithm. Jadi nanti dalam algoritma Dijkstra ini kita bisa membuat pilihan ya, menentukan dari daftar node yang saling berhubungan ya, yang itu kita cari yang minimum weighted, yang bobotnya paling kecil ya, yang paling kecil, atau yang jaraknya paling kecil. Ya, ini bisa menggunakan priority queue, priority queue. Meskipun nanti pilihannya banyak ya, kita bisa memilih yang paling kecil ya, paling pendek jaraknya. Oke, kemudian yang terakhir untuk jenis queue itu ada double-ended queue. Jadi antrian yang ujungnya bisa dua, ya. Bisa ujung masuknya atau ujung keluarnya. Insertion and deletion operation can be done at both front and end of the queue. Ini yang pertama, jadi agak berbeda dengan queue yang simple, yang sederhana. Di dalam double-ended queue ini dua buah sisi ya, both front and end of the queue bisa dilakukan operasi insert dan deletion. Nah, ini kan agak menarik. Loh Pak, tadi kan katanya queue itu pintu masuknya satu, pintu keluarnya juga satu. Ini kok bisa dua-duanya? Nah, nanti ada penjelasannya, ada alasannya, ada contoh penggunaannya. Yang pertama jenisnya input restricted queue. Jadi input restricted double-ended queue itu the insertion operation is performed. Jadi operasi penyisipan, penambahan itu dilakukan dalam pada salah satu ya, pada satu saja ujung ya, pada satu ujung saja. Itu kalau input restricted. Jadi masuknya hanya satu ujung. Tetapi deletion-nya, penghapusannya, DQ-nya itu bisa dilakukan di dua ujung. Itu input restricted DQ. Inputnya yang dibatasi, tetapi keluarnya itu bisa dari kedua ujung. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Sebaliknya ada output restricted DQ. Jadi outputnya yang hanya pada salah satu ujung. Tetapi insertions ya, masuknya itu bisa dilakukan pada dua ujung, ya, baik dari frontnya maupun dari rear-nya. Oke, contohnya, contoh realnya, ini ilustrasi ya, ilustrasinya. Jadi kalau double-ended queue ini kurang lebih seperti ini.
Kalau inputnya yang dibatasi, ya maka dia hanya bisa masuk di salah satu ujung. Insertnya hanya satu ujung. Tapi keluarnya bisa dua-duanya. Dari front bisa delete, dari rear juga bisa delete. Tapi kalau output restricted, maka delete-nya dia hanya di salah satu ujung, yaitu di rear-nya. Ya, di rear-nya. Tetapi inputnya dia bisa di dua ujung. Dari front bisa, dari rear juga bisa. Ya. Ini ilustrasi untuk membayangkan seperti apa double-ended queue. Kira-kira buat apa kalau dibuat seperti ini? Contoh realnya. Ada yang namanya still job. Jadi ini masih berkaitan dengan sistem operasi ya, sistem operasi. Ada namanya still job scheduling algorithm. Penjelasannya the still algorithm ya implements task scheduling for several processors, ya, multiprocessor scheduling. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana mengatur penanganan task yang dilakukan oleh banyak prosesor. Jadi ada prosesor A, prosesor B, dan seterusnya. The processor get the first element from the DQ. Dari DQ-nya dia akan mendapat task gitu ya, elemen task. Kemudian, when one of the processor completes execution of its own threads, it can steal a thread from another processor's queue. Jadi ketika ada dua prosesor, ya sama-sama dibagi tugasnya, mengerjakan prosesnya. Kemudian ketika prosesor A selesai tugasnya lebih dulu daripada prosesor B, maka prosesor A ini bisa mencuri, ya dalam tanda kutip, mencuri atau mengambil proses di prosesor yang B, ya diambil, ya, antrian yang di belakang itu diambil. Jadi bukan antrian yang di depan, tapi antrian di belakang itu diambil oleh prosesor A untuk dikerjakan. Ya. Jadi ilustrasinya begitu. Jadi ketika ada banyak prosesor, ada prosesor yang lebih cepat selesainya, ya selesai mengerjakan tugasnya, itu dia bisa mengambil, ya bisa mengambil task atau proses yang dikerjakan prosesor yang lain. Mengambilnya bukan dari ujung depan, tetapi dari ujung belakang. Dari ujung belakang. Jadi bisa di DQ dari ujung belakang. Nah, ini kan agak beda dengan queue yang normal ya. Karena kalau queue yang normal DQ-nya ya dari front ya, bukan dari rear ya. Tapi karena double ended queue maka dia bisa DQ dari ujung belakang. Bisa dicuri dari ujung belakang antrian prosesor yang lain. Kenapa bisa dibuat begitu, Pak? Karena supaya tadi load balancing tadi semakin cepat, tidak ada prosesor yang idle ya. Jadi prosesor yang sudah selesai tugasnya itu tidak idle, tidak menunggu, tapi dia bisa mencuri dari jadi antrian proses di prosesor yang lain. Sehingga task secara keseluruhan bisa lebih cepat diselesaikan oleh multiprosesor. Contoh yang lain ada undo redo ya. Dalam aplikasi-aplikasi kita bisa menemukan perintah undo redo. Ya. Kalau undo saja kan mundur ya. Kalau undo saja kan mundur. Tapi kalau kita ada fasilitas redo, dia bisa mengeksekusi proses yang terakhir yang di undo tadi. Dia bisa di awal lagi. Nah, itu contoh lain dari double-ended queue. Ada proses undo yang memiliki fitur redo juga. Ya. Ada fitur redo juga. Tidak hanya sekedar mundur, tapi dia bisa maju ya. Dia bisa men-steal proses yang paling akhir untuk menjadi proses yang pertama kali dieksekusi. Ya, undo dan redo. Ya. Tidak hanya undo saja, tapi ada redo-nya. Baik, ini contoh double-ended queue, sekaligus menjadi penjelasan terakhir untuk teori tentang queue. Setelah ini kita akan masuk ke contoh program ya, contoh program membuat simple queue ya, simple queue menggunakan bahasa Java ya, bahasa Java. Baik, untuk bagian ini kita akan beralih ke layar NetBeans ya, kita akan beralih ke layar NetBeans.
Saya persiapkan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum kita lanjut ke jendela NetBeans ya, jendela NetBeans. Jadi cukup banyak aplikasi atau implementasi konsep queue ya, antrian dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata juga cukup banyak ya, cukup banyak contoh-contoh penggunaan antrian, penggunaan queue dalam komputer yang biasa kita gunakan ya, cukup banyak ya. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan prosesor, ya, pengelolaan scheduling prosesor maupun yang berkaitan dengan pengelolaan memori komputer. Jadi cukup banyak yang berkaitan dengan queue. Baik, saya share sekarang yang NetBeans ya. Oke, apakah sudah muncul NetBeans-nya? Sudah, Pak. Baik, oke, terima kasih. Oke, kita akan membuat aplikasi queue ya, nanti silakan ditiru ya, silakan ditiru, dimodifikasi untuk latihan mandiri di forum ilmu untuk membuat aplikasi dasar tentang queue ya. Kita gunakan link list yang jenisnya double ya. Kita gunakan link list yang jenisnya double link list ya, double list. Kita buat dulu package-nya. Package queue. Oke, sudah ada package queue-nya. Kita buat skenario-nya sama. Kita akan menambahkan 3 buah kelas ya, dalam package ini. Kita beri nama C class objects-nya. Jadi ini untuk menyimpan simpulnya, untuk menyimpan node-nya, kita beri nama objek. Jadi objek yang masuk dalam antrian, asumsinya begitu. Objek sebagai bentuk lain dari simpul doubling list yang kita buat ya. Jadi objek ini adalah pada prinsipnya dia merupakan simpul doubling list ya. Kita buat datanya dulu, private string nama misalnya. Kita akan buat simulasi antrian orang gitu, antrian orang. Terserah nanti mau dibuat antrian belanja, antrian kantin, antrian pembayaran dan sebagainya, bisa kita definisikan belakangan. Kemudian kita buat linknya ya, kita buat tautannya C-object ini next dan pref ya. Jadi bisa diakses ke kanan maupun diakses ke kiri. Kemudian kita buat konstruktornya C-object kita gunakan argumen string n, di mana nama diisi n, kemudian kita beri notif objek plus n dibuat. Kemudian satu metode lagi untuk getternya, karena nanti akan dipanggil untuk menampilkan public
string get nama, return nama. Oke. Ya, ini untuk objek yang menjadi komponen dari double linked list queue ya, double linked list queue. Jadi kita akan memodifikasi double linked list menjadi sebuah queue ya. Oke, kita lanjutkan dengan membuat kelas yang baru untuk kelas queue-nya. Kelas queue-nya ya. Oke, tadi di dalam kelas queue ada beberapa atribut, beberapa variabel, beberapa istilah yang khas, yang unik sebagai ciri dari queue. Di antaranya tadi ada istilah front, kemudian istilah rear, itu nanti kita tambahkan sebagai variabel di sini. JObject kita pakai sebagai tipenya. JObject ada front, kemudian ada rear. Kemudian bisa kita tambahkan size ya. Jadi kan ada istilah size ya, ukuran jumlah yang ada di dalam antrian. Kita bisa buat konstruktornya CQ, misalnya front dan rear-nya kita set 0, kemudian size kita set 0. Kemudian kita bisa tambahkan native object queue created ya. Atau dibuatlah, samakan aja. Oke. Ya. Kita kembali sebentar ke class object. Ada mungkin yang menambahkan seperti ini ya. Ya boleh-boleh aja. Next sama dengan pref sama dengan 0. Ini boleh-boleh aja ditambahkan ya. Untuk memastikan bahwasanya pointer atau link atau tautan next dan pref itu ketika pertama kali dibuat objeknya itu nilainya 0. Ya. Jadi tidak kemana-mana. Kapan dihubungkan? Ketika nanti dipanggil di kelas queue. Baik, ini konstruktornya sudah kita buat. Kemudian kita bisa menambahkan metode yang pertama, public void enq. Ya. Ini untuk mengisikan objek yang baru. Maaf, JObject ya, bukan JObject baru. Enq. Prinsipnya kita hanya meniru ya, mengulangi saja bagaimana metode tambah depan yang sudah pernah kita buat di double linked list ya. Di linked list itu kan bisa tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang. Maka supaya bisa menjadi queue, kita ambil saja tambah belakangnya ya. Jadi NQ itu antrian masuk dari belakang, kemudian keluar dari depan ya. Jadi nanti DQ-nya dari depan, NQ-nya dari belakang. Jadi posisinya kalau NQ selalu penambahannya di ujung belakang. Dalam hal ini adalah di ujung rear-nya ya. Atau kalau biasa kita sebut tail-nya. Jadi itu untuk operasi NQ. Jadi penambahan selalu di ujung belakang. Oke, kita cek apakah rear sama dengan 0. Jika iya, berarti ini menunjukkan antrian masih dalam kondisi kosong ya, belum ada isinya, belum ada objeknya.
Maka kalau masih kosong, kemudian ditambahkan objek baru, yang terjadi adalah front sama dengan rear sama dengan baru. Jadi simbol baru atau objek baru itu otomatis akan sama dengan posisinya rear dan posisinya front. Oke, kemudian else, ya, else jika Q sudah ada isinya, ya, ini berarti artinya jika Q sudah ada isinya. Maka apa yang dilakukan? Kita tambahkan di ujung kanan, ya, asumsinya yang belakang itu yang kanan. Tambahkan di ujung kanan di posisi rear. Jadi kita hubungkan rear yang sudah ada dot next. Jadi rear next-nya itu kita isi dengan baru. Kemudian baru dot pref, ya, itu kita sambungkan ke rear. Ya, jadi supaya timbal balik, ya, rear-nya nyambung ke baru, barunya nyambung ke pref. Ya. Jadi baru pref-nya kita isi dengan rear. Jadi nyambung. Setelah itu kita geser rear-nya ke posisi yang baru. Rear diisi dengan baru. Kita geser. Kenapa kita geser? Karena dengan adanya penambahan simpul yang baru, otomatis yang baru ini yang menjadi rear, ya. Menjadi rear yang terbaru, ya, menjadi rear yang terbaru. Sehingga rear ini harus kita update dengan simpul yang baru. Oke, kalau sudah kita beri notif south green line NQ sukses misalnya. Oke, ini untuk metode atau operasi NQ. Kemudian kita lanjut ke DQ, ya, karena dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan item, mengeluarkan objek dari antrian, maka kita beri luarannya, return value-nya, yaitu tipenya objek. Namanya DQ. Sebaliknya dia tidak perlu menggunakan argumen, ya, tidak perlu menggunakan argumen. Ya, objek DQ. Jadi nanti di metode DQ dia akan menghasilkan objek bertipe C objek. Bertipe C objek. Dia mengeluarkan objek dari antrian. Sama kita cek apakah rear sama dengan 0. Kalau rear sama dengan 0, kita beri message Q kosong. Else if, ya, ini simpulnya tinggal satu, ya. Rear.next sama dengan 0. Nah, jadi ini case Q tinggal berisi satu objek. Kalau Q tinggal berisi satu objek, maka ketika dihapus, ya, ketika DQ, maka yang terjadi adalah, ya, front sama dengan rear sama dengan 0. Habis, ya, habis. Kita beri message south DQ sukses. Oke, ini case yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ya, ini Q berisi lebih dari satu, ya, lebih dari satu objek. Apa yang kita lakukan? Ya,
DQ yang keluar adalah yang dari ujung depan ya, ujung front. Nah, ujung front nanti akan dikeluarkan. Oh ya maaf, ini ada yang terlewat. Ini kita returnkan 0 ya. Yang ini returnnya 0. Yang ini ya. Rear-nya akan keluar. Jadi kita simpan dulu di temporary ya. Isi dengan rear. Ya, kemudian yang kita keluarkan adalah temporary-nya. Ya. Return T. Ya. Ini sama, kita buat temporary dulu. Oh maaf. Bukan rear ya. Front ya. Karena yang keluar kan yang depan. Front next. Ini front juga. Oke, jadi yang keluar nanti yang front, ujung depan. Karena DQ yang keluar adalah ujung depan. Oke, kita lanjutkan. Objek T. Ini sama. Kita ambil yang front. Kita tambung sementara yang front. Kemudian kalau objeknya lebih dari satu, maka ketika bagian frontnya dihapus, itu nanti dia akan bergeser frontnya ke objek yang ada di belakang. Ya, jadi akan digeser posisi front dari paling depan ke simpul yang ada tepat di belakangnya. Ya. Untuk itu kita perlu antisipasi terlebih dahulu ya. Kita buat t.next-nya 0. Kita putus. Kemudian t-pref-nya. Kita coba set 0. Ya. Kemudian kita geser ya. Kita geser. Ya. Kita geser front itu dengan front.next. Ya. Jadi ini kita putus sambungan T-nya supaya next dan pref-nya tidak ada isinya. Kemudian front-nya kita geser dengan front next ya. Jadi simpul setelahnya front. Dipergeser ya. Kemudian jangan lupa front.pref-nya, nah ini kita set 0 supaya dia putus dengan simbol-simbol yang ada sebelumnya. Oke, jadi ini langkah-langkah untuk menggeser ya posisi front ke simpul setelahnya. Jadi frontnya kita geser ke front next, ya dia geser ke front next. Kemudian front pref-nya setelah frontnya yang baru itu diperoleh, itu pref-nya dinulkan. Sehingga nanti otomatis dia menjadi yang terdepan dan tidak punya hubungan dengan simbol-simbol yang ada sebelumnya. Setelah itu kita return T ya, kita return T. Oke. Kita beri message dulu, misalkan out DQ sukses. Baik, ini untuk DQ. Ya. Yang ketiga kita buat metode untuk menampilkan isi Q public void print misalnya.
Oh ya, ada yang terlewat tadi untuk size ya. Untuk size kita tambahkan size plus ya ketika sukses. Kemudian ketika DQ ini size-nya minus ya. Size minus di sini juga sama. Sebelum di return kan kita kurangi size-nya. Supaya nanti ketika kita tampilkan bisa muncul ya. South ECQ bisa kita tambahkan plus size, misalnya kurung ya, CQ plus size ya, misalnya begini. Jadi nanti ketika ditampilkan isi Q misalnya 3, nanti isinya apa saja. Kita gunakan looping C object temporary diisi dengan asumsinya kiri ke kanan. Jadi yang depan itu yang kiri. Maka kita mulai dari front. C object T dimulai di front selama T tidak sama dengan 0. Ya. Apa yang dilakukan? Digeser T sama dengan T dot next ya. Kita geser ke kanan. Kita tampilkan south print T dot ya, get nama, kita plus dengan jarak spasi. Setelah itu kita beri pemisah ya. Baik, ini untuk printnya. Kita tampilkan menggunakan traversal ya. Kita geser simbolnya doubling list dari front ke kanan sampai ketemu dengan nilai 0. Baik, ini untuk operasi-operasi dasarnya Q sudah kita buat. Sekarang kita lanjutkan membuat kelas untuk aplikasinya. Ya. Kelas untuk aplikasinya. AppQ. Ya. Kita buat kelas aplikasi untuk Q-nya. Ya. Kita akan buat menu, berarti kita butuh import input Java util scanner, kita akan buat input, kita buat main, kita buat objek untuk inputnya scanner S new scanner system in. Kemudian kita akan buat pilihan, ya, pilih sama dengan 0. Kemudian kita akan buat objek dari kelas Q, ya, CQ Q, misalnya new CQ. Oke, kita buat objeknya. Kemudian kita buat kerangka programnya, kerangka menunya. While pilih tidak sama dengan 4 misalnya, karena kita tadi membuat 3 operasi. Oke, kita buat daftar menunya. Program Q. Ya, misalnya, kemudian kita buat daftar menunya NQ yang pertama, kemudian yang kedua DQ, kemudian yang ketiga print, ya,
mencetak isinya Q. Yang keempat, exit. Yang kelima, pilihannya. Pilih sama dengan berapa. Kemudian pilih, kita input menggunakan scanner. S.in. Kemudian kita switch pilihnya. Oke, ini kerangka menunya kurang lebih seperti ini. Kita buat case-nya satu persatu. Case 1. Break-nya, kemudian kita kopas saja supaya lebih cepat. Case 2, case 3, case 4. Case 4-nya exit, south, terima kasih. Case 3-nya print, kita tinggal panggil q.print. Ya. Kemudian break. Ya, untuk case 2-nya. Oke, case 2-nya adalah DQ. Berarti kita buat tampungan C-object T Q.dq. Ya, ditampung dalam objek T. Ya. Kemudian dicek ya, apakah T sama dengan 0. Ya. Tapi message kosong, else. Jadi tidak sama dengan 0. Maka ditampilkan south print line. Di sini kita beri t nama plus apa ini, keluar gitu. Jadi keluar dari antrian maksudnya. Jadi nanti kalau ada isinya, nama akan keluar dari antrian. Oke, ini untuk DQ. Kemudian untuk NQ, dia akan memasukkan objek baru ke dalam antrian. Kita buat input dulu. Input nama. Kita buat variabel string nm misalnya. Ini s.next ya misalnya. Kemudian kita buat objek baru terlebih dahulu. Objek B misalnya. New C objek. Dari argumennya nn. Karena butuh string ya. Kemudian objek B ini yang kita kirimkan di metode NQ. Jadi q.nq ya, kita gunakan argumen objek B. Oke, baik. Ini menu yang sudah kita buat. Setelah ini kita akan coba testing ya. Kita coba cek apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita run.
program Q, pilihannya ada 4, kita pilih print misalnya. Isi Q-nya 0, belum ada isinya. Kita pilih 1. Input nama, misalnya Budi. Oke, kita lihat di antrian, kita print. Ya, di antrian ada 1, Budi. Kita NQ lagi. Wati. Oke. Kita cek, kita print. Ada Budi di depan, kemudian Wati menyusul di belakangnya. Kita NQ lagi. Namanya Iwan misalnya. Oke, NQ sukses. Kita cek di print. Ya, ada Budi, Wati, Iwan. Jadi masuknya antrian selalu di ujung kanan ya. Nambahnya dari kanan. Dari belakang. Kemudian kita panggil DQ. Nah, ini ada error. Untung ada error ini. Java lang null pointer exception di baris 47. Kita akan debug ya. Penyebabnya apa ini? Di kelas CQ, pemicunya ada di kelas AppQ34. Jadi AppQ34 dia memanggil metode yang ada di kelas CQ baris 47. Kita lihat di CQ baris 47. Ya. Front pref diisi 0. Terjadi kesalahan di sini. Front pref diisi dengan 0. Ketika terjadi metode DQ ya, metode DQ, kita cek tnext ya, t diisi front ya, tnext-nya di 0, tpref-nya di 0 ya, kemudian front next, frontnya diisi dengan front next, kemudian front pref-nya diisi 0. Biasanya error null pointer exception itu terjadi ketika pref-nya sudah bernilai 0 ya, kemudian dipaksa dengan nilai 0. Ini yang menyebabkan kesalahan biasanya. Oke, kita coba ganti source code-nya. Front pref diisi dengan 0, kita ubah. Ketika front-nya digeser, ya, front diisi front next, dia akan geser ke kanan ya. Dia akan geser ke kanan. Kemudian front pref-nya ya. Oke. Yang kita lupa mungkin ya, ketika NQ ini front rear baru oke, jika ada isinya rear next diisi baru oke ya. Baru pref diisi rear oke, rear diisi baru. Kita coba ganti source code-nya. Front diisi dengan front next ya. Jadi kita amankan dulu. Kita ubah skenario-nya menjadi menyimpan next-nya dulu.
Kita simpan posisi next dari front yang lama. Simpan dulu. Yang T nanti untuk menyimpan kandidat next, kandidat front yang baru. Kemudian T2 untuk menyimpan front yang akan dihapus ya, front yang akan dihapus. Oke, berarti nanti T2 dot next ini kita putuskan, kita putus nextnya dari front yang lama itu kita putus, kemudian otomatis prefnya mengikuti yang lama ya, dia masih ini. Kemudian kita pindah frontnya. Ya, kita pindah frontnya itu dengan T. Ya, saya isi dengan T. Oke, kita isi dengan T. Kemudian front.pref kita isi dengan kita putus sambungan dari simpul yang sebelumnya. Kemudian oke, kita coba running lagi, kita tes untuk penghapusannya. Jadi penambahan sudah berhasil, kita coba sekarang fokus ke menghapus ya. Kita pilih NQ, putih, kita DQ, ya. Putih keluar, berhasil dihapus, kita cek print, isi Q-nya 0, ya, sesuai. Kita coba menambahkan lagi Wati, kemudian kita NQ lagi, Iwan misalnya, kita tampilkan, ya, ada Wati, ada Iwan. Kemudian kita DQ ya. Kalau kita DQ mestinya yang keluar Wati ya, dari Q isinya 2, ada Wati dan Iwan. Kalau kita panggil DQ mestinya Wati yang keluar duluan. Oke, Wati keluar, ya, kita cek DQ tinggal 1 orang yaitu Iwan. Kita coba NQ lagi, Budi masuk sini. Kita print, ya, Iwan dan Budi masuk. Kita DQ.
Ya. Iwan keluar, kita print, tinggal Budi, kita DQ lagi. Oke, Budi keluar, kita print, isi Q-nya kosong. Oke, sudah bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan ya. Kita exit. Ya. Baik, jadi problem yang tadi muncul ketika di run itu ada pointer yang sudah nul, kemudian kita paksa panggil ya, kita akses source code sehingga menyebabkan null pointer exception ya, sehingga tricksnya kita buat dua temporary object, ya, dua temporary simple atau node T dan T2. T untuk menyimpan kandidat dari front yang baru, yaitu front next, itu kandidatnya. Kita simpan di variable T. Kemudian temporary object yang kedua adalah untuk menyimpan frontnya yang kita akan keluarkan. Jadi kita pisahkan supaya tidak tercampur. Sebelum dikeluarkan ya, T2-nya itu next-nya kita putus dulu. Ya, jadi simpul sambungan dari front ke simpul setelahnya itu kita putus dulu. Ya, kita putus dulu sebelum dikeluarkan. Kemudian front-nya kita geser ke T. Apa itu T? Itu adalah next-nya dari front. T adalah next-nya dari front. Kita geser. Jadi front-nya akan berubah ke simpul di belakangnya. Kemudian previous-nya dari front yang baru, ya, yang menghubungkan ke front yang lama, yaitu kita putus juga. Kita putus. Sehingga sudah tidak ada kaitan antara front yang baru dengan front yang lama. Ya, setelah diputus hubungannya, kaitannya, tautannya, atau linknya, baru nanti kita keluarkan T2-nya, yaitu front yang lama. Ya. Size-nya kita kurangi. Baik, ini modifikasi atau perubahan debug dari program, kesalahan program yang tadi muncul, sehingga bisa menghasilkan luaran sebagaimana yang kita harapkan. Baik, saya kira itu untuk sesi live code ya, demo pembuatan program tentang Q. Nanti bisa dilanjutkan dengan latihan mandiri yang sudah saya share di forum ilmu ya, di forum ilmu. Baik, silakan nanti bisa diteruskan dengan latihan mandiri secara individu ya, secara individu.